Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Arif Manardi Saputra di channel Arif TV atau ATV guys. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh guru saya, yaitu Pak Iqbal, tentang sejarah konstitusi. 1. Sejarah konstitusi. Sejarah konstitusi secara umum lahir dari kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan bersama dalam suatu negara agar tidak terjadi kesewenangan-wenangan penguasa. Sejak masa Yunani kuno, Aristoteles sudah dikenal istilah politeia, yang artinya aturan dasar mengenai organisasi negara. Abad modern, gagasan konstitusi berkembang pesat setelah adanya gerakan perpecahan atau Enlightenment di Eropa. Contoh penting, Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris yang membatasi kekuasaan raja. Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787. Konstitusi tertulis pertama di dunia yang masih berlaku hingga kini. Revolusi Prancis 1789 atau 1789 melahirkan Declaration of the Right of Man and of the Citizen yang menegaskan hak asasi manusia dalam kedaulatan rakyat. Di Indonesia, konstitusi pertama adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ditetapkan PPKI pada 18 Agustus 1945. Setelah itu, pernah berlaku konstitusi atau RIS pada tahun 1949 dan UUDS 1950. Tahun 1959 melalui dekret Presiden 5 Juli 1959 Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Setelah reformasi 1998, Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen mulai dari tahun 1999 sampai 2002 untuk menyesuaikan dengan tuntutan demokrasi. Oke, 2. Pengertian konstitusi. Secara etimologis, konstitusi berasal dari bahasa Latin atau constitutio yang berarti membentuk, menyusun. Secara umum, konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Menurut ahli K.C. Well, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara berupa kesimpulan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah negara. Menurut Sri Sumantri, konstitusi adalah naskah yang memuat bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Di Indonesia, konstitusi berarti Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis dan juga mencangkup hukum dasar yang tidak tertulis atau konvensi ketatanegaraan. 3. Kedudukan konstitusi merupakan hukum tertinggi atau supreme law of the land, menjadi sumber hukum bagi semua peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kedudukannya meningkat seluruh lembaga negara, pemerintah, dan warga negara. 4. Fungsi konstitusi. 1. Fungsi politik. Menentukan sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hubungan antar lembaga negara.
2. Fungsi hukum menjadi dasar hukum tertinggi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 3. Fungsi demokrasi menjamin hak-hak dasar warga negara serta partisipasi rakyat dalam pemerintahan. 4. Fungsi pembatasan kekuasaan membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang atau konstitusionalisme. 5. Tujuan konstitusi menjamin hak asasi warga negara, menentukan batas-batas kekuasaan lembaga negara agar tidak terjadi penyalahgunaan, menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan negara, mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, menjaga keberlangsungan negara agar stabil dan tidak mudah goyah. Jadi, kesimpulannya, konstitusi adalah fondasi utama dalam kehidupan bernegara yang mengatur hubungan antara rakyat, pemerintah, dan negara serta menjamin hak-hak asasi dan demokrasi. Oke. Sebelumnya sudah jelas ya guys ya. Mungkin sampai sini saja pertemuan. Mungkin sampai sini saja materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.